Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mewawancarai di salah satu tempat Surabaya, yakni Taman Anggrek. Sebelum kami memulai wawancaranya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Putra Nugraha, kelas 9F, nomor absen 20 sebagai wawancara pertama. Perkenalkan, saya Alicia Sabi Wahyudi dari kelas 9F, nomor absen 4 sebagai pewawancara kedua. Perkenalkan, saya Hadati Jayani dari kelas 9F, nomor absen 16 sebagai kameramen pertama. Perkenalkan, nama saya Aulia Ambanda dari kelas 9F, nomor absen 9 sebagai kameramen kedua. Perkenalkan, nama saya Rasra Anastasia dari kelas 9F, absen 29 sebagai fotografer pertama. Perkenalkan, nama saya Nevan Rasya Nurzaki dari kelas 9F, nomor absen 26 sebagai fotografer kedua, dan ada salah satu teman saya yang tidak dapat hadir bernama Aditya Putra Pratama dari kelas 9F, nomor absen 1 sebagai fotografer ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kami sedang berada di Taman Anggrek yang terletak di Jalan Semija Gang 2 Surabaya Barat. Di kompleks Taman Anggrek ini ada rumah jamur yang tertutup rapat. Rumah tersebut terhubung dengan bangunan besar 2 lantai yang dulunya adalah tempat prostitusi Wisma Barbara 17. Akhirnya pemerintah Kota Surabaya membeli wisma terbesar di lokalisasi Semeni itu dan mengalihfungsikan menjadi laboratorium kultur jaringan. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tim pengelola Taman Anggrek yang akan menjelaskan tentang Taman Anggrek. Selamat siang Kak, dengan Kakak siapa? Selamat siang, saya dengan Kakak Nurul. Baik Kak Nurul, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah ada sejarah dari tempat wisata ini? Untuk sejarah, tempat wisata ini dulunya adalah ekslokalisasi yang kemudian ditutup oleh Bu Risma selaku wali kota saat itu, sehingga dibangun Taman Anggrek untuk tempat berbudaya tanaman. Sejak kapan tempat ini didirikan Kak? Untuk pendiriannya mulai tahun 2019. Bagaimana tempat wisata ini diperkenalkan di khalayak luas? Untuk pengembangan promosinya kita dari Taman Anggrek bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu ada ide dari dinas sendiri ada, kita juga punya ide sendiri namanya Kebun Anggrek Surabaya. Selain itu kita juga dipromosikan lewat ini kayak media-media berita-berita dan juga akun Instagramnya pemerintah Kota Surabaya. Jenis tanaman anggrek apa saja yang ada di tempat wisata ini Kak? Untuk jenisnya kita ada anggrek bulan, anggrek dendrobium, anggrek kangkung semar, anggrek merpati, sama anggrek manja, sama kakek. Bagaimana cara kerja laboratorium untuk mengembangkan tanaman anggrek? Untuk laboratoriumnya itu pengembangannya kita pakai namanya teknik kultur jaringan. Jadi kita ambil bagian tanaman, kemudian kita bawa ke lab, kemudian kita perbanyak dulu di lab dengan teknik kultur jaringan itu. Setelah cukup dewasa kita bawa ke greenhouse untuk pembesaran sampai dia. Apa kesulitan atau kendala yang dialami saat melakukan budidayaan tanaman anggrek? Untuk kesulitannya karena tanaman anggrek kan tanaman yang ada di dataran tinggi. Jadi untuk di Surabaya yang dataran rendah kita butuh penyesuaian untuk lingkungannya. Jadi kita pengembangannya di greenhouse, ada springtone-nya, terus kita lembabin juga seperti itu biar tanamannya bisa berkembang. Apa yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang ke tempat wisata ini? Di sini kita ada laboratorium, nanti bisa belajar gimana cara pembudidayaan di labnya.
Terus kemudian kita juga ada rumah jamur juga. Terus selain itu juga kita punya greenhouse. Selain itu kita juga bisa sekalian wisata, bisa foto-foto, bisa juga beli anggrek, beli jamur juga di sini. Itu satu kata motivasi Kak untuk para generasi muda. Untuk kata-kata motivasi hari ini, sukses itu berawal dari tantangan, bukan berawal dari zona nyaman. Baik, terima kasih Kak atas Semangat. waktu dan informasinya. Selamat pagi dan selalu. Sama-sama. Pengelola atau pengurus Taman Anggrek juga bekerja sama dengan warga MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di daerah tersebut untuk membudidayakan taman anggrek. Jelasnya sekarang saya sudah bersama warga MBR yang ikut bekerja sama dengan Taman Anggrek untuk membudidayakan taman anggrek. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Umiati. Baik Bu Umi, saya akan bertanya sedikit. Apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini secara sosial maupun ekonomi? Dampaknya sekarang warga MPR bisa bekerja sama di sini, bisa membantu ekonomi keluarga. Bagaimana keantusiasan warga terhadap dibangunnya Taman Anggrek? Agar kebun anggrek yang belakang segera dibangun biar menarik pengunjung sehingga warga dapat meningkatkan ekonomi, jualan, dan lain-lain. Baik Bu Umi, terima kasih. Selanjutnya, baik Bu Zainab, saya akan bertanya sedikit. Apa tanggapan Ibu sebelum dan sesudah dibangunnya Taman Anggrek? Kalau tanggapan aku sih, kalau sebelumnya kan eks-lokalisasi ya. Kalau sekarang kan dibangun anggrek, jadi banyak pengunjung. Kalau dulu kan, kalau menurut orang kan sebagian sih, nggak semua kan eks-lokalisasi itu kan dimana agak sebelah sih. Kalau sekarang kan ada taman, orang lebih positif gitu. Ibu. Terus kedua, apa keuntungan Ibu setelah ikut terlibat dalam kegiatan budidaya Taman Anggrek? Keuntungannya sih dapat tambahan keuangan ya, penghasilan ya, terus dapat ilmu budidaya tanaman. Bagaimana kesan Ibu setelah dilibatkan dalam kegiatan budidaya Taman Anggrek? Setelah dilibatkan ya dapat pengalaman juga sih Mas. Dulu kan nggak tahu tanaman tentang anggrek itu gimana, tentang jamur gimana. Sekarang kan sedikit-sedikit lebih tahu gitu. Baik, terima kasih Bu Zainab. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Itulah tadi hasil dari wawancara dengan narasumber yang menyimpulkan bahwa dulunya Taman Anggrek ini adalah tempat lokalisasi, kemudian diubah menjadi salah satu objek wisata maupun edukasi di Surabaya. Semoga dengan dibangunnya tempat ini bisa meningkatkan ekonomi warga sekitarnya. Sekian informasi yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.